Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oppo Indonesia akhirnya meluncurkan smartphone barunya di Indonesia yang berasal dari A series. Dia adalah Oppo A78 5G. Smartphone ini sudah lebih dahulu diluncurkan di India dan Malaysia pada akhir Januari kemarin ya, dan pada akhir Maret ini akhirnya dibawa juga ke Indonesia. Dengan harga Rp3.999.000, Oppo membawa fitur dan peningkatan yang cukup menjanjikan pada A series kali ini. Lantas seperti apakah si Oppo A78 5G ini? Apakah ia sesuai dengan kebutuhan teman-teman? Untuk itu mari kita bahas dan kenali lebih dalam si Oppo A78 5G ini melalui video review ini. So simak sampai habis ya teman-teman. Pertama kita bahas dari paket penjualan. Oppo mengemas A78 ini dengan box khas Oppo yang berwarna biru dengan logo A yang besar yang menandakan ini adalah A series ya. Saat dibuka kita akan mendapatkan SIM ejector, buku manual dan kartu garansi, softcase transparan, adaptor 33 watt, dan terakhir ada kabel USB Type-C. Di sini semua kelengkapan standar ada semua ya. Lanjut kita bahas fisik smartphone-nya. Saat pertama kali melihat dan menggenggam smartphone ini, kesan cakep dan premiumnya langsung terasa. Tersedia dua warna, hitam dan ungu. Untuk yang kita review ini warna hitam, dan hitamnya ini terlihat sangat elegan. Ini disebabkan perpaduan finishing matte yang mengkilap yang disebut Oppo dengan Oppo Glow. Dan juga terdapat bagian glossy berbentuk kapsul yang memanjang dari kamera sampai ke tengah bodinya. Desain yang sebenarnya simple tapi ngebuat dia jadi terlihat elegan dan premium. Keunggulan finishing matte yang dipakainya ini jadi ngebuat dia nggak licin dan nggak mudah kotor karena sidik jari itu nggak bisa nempel. Selain desainnya yang cakep, dimensinya pun tipis. Tebalnya cuma 7,9 mm dengan bobot yang juga cukup ringan. Cuma 188 gram aja. Jadi kalau dipegang berlama-lama nggak akan ngebuat tangan cepat pegal dan capek ya. Oh iya, selain cakep, A78 5G ini juga tangguh karena sudah memiliki IP rating IPX4, yang artinya dia sudah tahan terkena percikan air dari segala arah dan juga tahan debu. Lanjut kita bahas layarnya. Oppo A78 ini dilengkapi layar seluas 6,5 inch dengan panel IPS beresolusi 720x1612 pixel HD+ dan refresh rate-nya 90 Hz. Mungkin teman-teman akan langsung pada bilang, "Yah, masih HD+." Tapi tunggu dulu. Waktu saya pertama kali melihat layar smartphone ini dan belum mengetahui spesifikasinya, jujur awalnya saya kira layarnya ini Full HD. Entah gimana teknologi yang dipakai Oppo sehingga bisa membuat layar HD+-nya ini terlihat lebih tajam. Dan warnanya juga sangat enak dilihat, sehingga feel-nya itu bukan seperti layar yang jenisnya HD+. Tapi kalau diperhatikan lebih detail memang akan kelihatan ini HD+. Tapi di samping itu, jujur saya sangat suka dengan kualitas warnanya. Pekat dan kaya banget loh. Layarnya ini beda dari layar HD+ kebanyakan. Bisa dibilang ini adalah layar HD tercakep yang pernah saya lihat. Selanjutnya kita bahas spesifikasi, fitur, dan performa. Kita mulai dari bagian dapur pacu. Oppo A78 5G ini dilengkapi dengan chipset MediaTek Dimensity 700 yang dipadukan dengan RAM 8GB yang bisa di-extend dengan virtual RAM maksimal 8GB atau total jadi 16GB ya. RAM yang sangat lega ini tentu bisa diandalkan untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan atau biasa disebut dengan multitasking. Seperti yang terlihat di sini, kita bisa buka banyak aplikasi dan tidak ada yang dimuat ulang saat dibuka kembali. Internalnya yang berukuran 128GB ini juga sudah berjenis UFS 2.2, jadi sudah sangat cepat dalam melakukan copy paste file dan juga untuk loading data aplikasi ya. Kalau dirasa storage-nya masih kurang, bisa diekspansi dengan microSD card hingga 1TB. Berkat perpaduan jeroan tersebut, saat di-benchmark dengan Antutu menghasilkan skor 349 ribuan. Performa yang cukup mumpuni dipadukan dengan layar 90 Hz membuat pengalaman penggunaan smartphone ini terasa smooth dan responsif.
Tidak ada masalah sama sekali untuk pemakaian casual harian. Performa ini juga sangat capable jika diajak untuk bermain game. Saat dicoba menjalankan PUBG Mobile, kita mendapatkan setting grafik Smooth Ultra. Pengalaman bermain di settingan ini tentu sudah sangat lancar. Untuk game berat lain seperti Asphalt 9, eFootball 2023, dan Minecraft, semuanya bisa dijalankan dengan baik di smartphone ini. Urusan persensoran juga lengkap ya, semua sensor standar ada mulai dari giroskop hingga orientasi. Jadi kita bisa menggunakan gyro controller saat bermain game ataupun menonton video 360 derajat. Untuk keamanan biometrik juga tersedia sensor fingerprint side mounted. Kalau mau melakukan pembayaran cashless juga sudah tersedia NFC. Jadi untuk persensoran semua sudah lengkap ada di A78 5G ini ya. Sesuai juga dengan nama belakangnya, smartphone ini sudah bisa menangkap sinyal 5G tentunya. Bagian yang paling saya suka adalah di audionya, karena smartphone ini sudah menggunakan dual stereo speaker. Dan surprisingly outputnya itu bagus loh. Bassnya terasa, suaranya juga nggak pecah. Bukan suara yang sekedar kenceng aja. Pokoknya enak lah didengar. Dipakai untuk memutar musik atau nonton film dengan volume maksimal, mantap banget suaranya. Ditambah lagi dia sudah ada mode ultra volume. Jadi volume suaranya itu bisa ditingkatkan hingga 200% atau 2 kali lipat loh. Jadi bisa dibayangkan gimana kerasnya suara yang dihasilkan smartphone ini. Seperti yang bisa teman-teman coba dengarkan dari sampel berikut. Kemudian spesifikasi daya juga cukup menarik. Baterainya menggunakan kapasitas 5000 mAh yang mana selama saya tes ini cukup awet. Hal ini sepertinya berkat layarnya yang HD+, tentu jadi lebih hemat daya. Untuk pemakaian casual seharian penuh seperti hanya untuk buka sosmed, balas chat, nelpon, baterainya ini bisa bertahan seharian penuh. Seandainya teman-teman kehabisan baterai di tengah penggunaan pun, pengisian ulangnya nggak perlu waktu lama. Berkat teknologi SuperVOOC 33 watt yang dibawanya, dalam waktu 30 menit aja kita udah bisa dapat kapasitas baterai 52% dan sampai 100% hanya butuh waktu 1 jam aja. Untuk port pengisiannya juga sudah pakai Type-C ya. Beralih ke sisi software, sistem operasinya sudah pakai Android 13 dengan UI-nya ColorOS 13. Fitur-fitur menarik yang ada di UI-nya ini yaitu ada Flex Drop, yang mana membuat kita dapat membuka aplikasi dengan ukuran kecil dan bisa dipindah-pindahkan sehingga akan mempermudah multitasking. Lalu ada 3 Finger Translate with Google Lens, yang dapat dengan mudah menerjemahkan teks dalam screenshot hanya dengan menggunakan 3 jari. Kemudian, demi menjaga keamanan pengguna, ColorOS 13 memiliki fitur keamanan tambahan seperti ada Photo Information Protection. Jadi saat ingin berbagi foto atau video dari album, file manager, atau aplikasi pihak ketiga, akan ada opsi untuk menghapus informasi lokasi pada foto dan metadata lainnya untuk melindungi privasi pengguna. Terakhir kita bahas kamera. Smartphone ini memiliki 3 buah kamera, 2 di bagian belakang dengan konfigurasi lensa utama 50 megapiksel dan lensa kedua 2 megapiksel deep sensor, dan satu lagi sebagai kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel. Kedua kamera ini bisa merekam video dengan resolusi 1080p 30 fps. Seperti biasa, Oppo terkenal dengan fitur-fitur kamera yang dimilikinya ya, seperti ada AI Portrait Retouching yang dapat mempercantik foto kita tanpa berlebihan. Lalu ada Ultra Night Mode yang dapat menghasilkan foto yang terlihat jelas pada kondisi minim cahaya atau malam hari. Dan yang paling menarik adalah mode Extra HD. Dengan mode ini kita bisa mengambil foto dengan resolusi ultra clear 108 megapiksel. Wow!
Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana hasil jepretan kameranya dari sampel foto yang berhasil saya abadikan berikut. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Oppo A78 5G. Video ini diambil dalam kondisi saya sedang berjalan dan hanya menggunakan satu tangan. Silahkan teman-teman nilai hasil rekaman videonya dan juga audionya. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Oppo A78 5G. Silakan teman-teman nilai hasil rekaman videonya dan juga hasil rekaman audionya. Oke, kesimpulannya Oppo A78 5G ini adalah A series terbaru dari Oppo yang menawarkan desain yang trendy dan premium, tipis dan ringan, performa yang sangat memadai untuk multitasking, gaming dan juga penggunaan harian, baterai awet dengan pengisian daya yang cepat, sensor yang lengkap untuk segala kebutuhan, kamera AI 50 megapiksel yang cerdas dan dapat mengolah hasil foto dengan baik, serta dukungan koneksi 5G terkini yang sangat cepat tentunya. Mengenai layarnya yang masih HD mungkin sedikit terasa agak nanggung, tapi layarnya ini seperti yang saya katakan pada pembahasan sebelumnya, tidak terlihat seperti layar HD Plus biasa dan layar HD terbaik yang pernah saya lihat. Buat teman-teman yang membutuhkan semua yang ditawarkan smartphone ini dan tertarik ingin membelinya, silahkan link pembeliannya saya letakkan di deskripsi ya. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum. Jika ada yang ingin disampaikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.